orang yang belajar kepada orang alim. Muta'alim itu belajar kepada mu'alim, bukan otodidak. Ketika kita tidak bisa intensitasnya rajin, rutin, istiqomah, setidaknya mustami'an, jadilah pendengar. Gak bisa seperti santri ngaji kitab, jadilah pendengar seperti sekarang, ngaji kuping alias jiping, ya. Setidaknya ngaji kuping tidak apa-apa. Yang buka kitabnya ulama, fuqaha, kitanya ngaji kuping, mendengar. Bahkan ketika bahasanya pun menggunakan bahasa masing-masing daerah, tidak masalah. Yang penting yang disampaikannya adalah ilmu. Maka kita pun sudah menjadi mustami. Atau setidaknya muhibban, jadilah kau pecinta ilmu atau pecinta ahli ilmu dan pecinta orang-orang yang mempelajari ilmu. Ya, itu paling lemah, itu paling rendah itu. Wala takun khamisan, dan jangan kau menjadi yang kelima, apa? Pembenci. Fatahlik, maka kau akan binasa kalau menjadi pembenci. Jadi ambil pilih, kita mau ada di posisi yang mana. Ketika tidak bisa menjadi orang alim, jadilah santri, ngaji kepada mu'allim. Ketika jadi santri intensitasnya tidak bisa seperti itu, setidaknya mustami, pendengar ulama, pendengar kajian ilmu dari ulama yang bersanad. Jangan keulamaan, ya. Banyak orang-orang yang sekarang seolah-olah menampilkan diri sebagai sosok ulama, padahal ternyata khutbah hanya orang yang pandai berorasi saja. Nah, jadilah pendengar. Ketika tidak menjadi pendengar karena mungkin kerjanya di tengah lautan, jadilah muhibban, pecinta. Kita kerjanya di tengah lautan, kan ada zaman kita jadi kapten kapal. Tapi setidaknya dia masih menjadi mustami karena zaman sekarang adalah zaman digital, sehingga kajian kita bisa didengarkan di Qatar. Ya, Pak Kapten itu Purwakarta, kalau video call biasa malam Jumat kalau sudah selesai ngaji, video call kan istrinya hadir, nanti istrinya dan keluarganya video call kan Pak Kapten. Aduh, ini saya masih di sini nih di tengah lautan di Qatar, belum bisa pulang. Kenapa? Lautnya pada perang terus. Iya kan, dekat Laut Merah, gitu kan, dekat Laut ya Arab itu, Yaman dengan Amerika, Israel. Jadi tanker-tanker itu akhirnya belum bisa berjalan seperti biasa. Tetap ngaji. Kemudian Pak Syarif, kapten kapal juga kan, Pak Syarif membawa Abu Rasul di Malaysia. Itu ada Pak Haji Jaka di Thailand, di tengah laut pemburan minyak. Tetap ngaji. Jadi makomnya mustami karena masih bisa menyaksikan dan mendengarkan langsung. Makomnya mustami, tidak hanya sebatas muhibban, tapi mustamihan. Jangan sampai nol sama sekali. Yang penting manut, ngikut, ittiba'an. Kita disebut tabi'ah, pengikut, ya, muqallid, orang yang taklid kepada fuqaha. Kalau kita sudah taklid kepada fuqaha, maka fuqaha itu yang tahu jawab. Dan kita dimakfu selama kita masih mau belajar. Ketika melakukan kesalahan dalam pengamalan syariat, tapi kita masih mau belajar, tidak apa-apa. Seperti halnya pada saat berkenaan dengan perintah membaca Al-Quran dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, itu kan perintah dari Allah. Tapi bagi orang yang belum bisa tartil tapi masih mau belajar menuju tartil, dia masih terbata-bata. Kata Rasulullah, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan pembacaan Al-Quran, ma'a safaratil kiramil bararah, dia bersama para malaikat yang mulia yang senantiasa berkeliling-keliling untuk mencari orang-orang yang ahli Al-Quran. Kemudian waman yatatabta bil Qur'ani falahu ajrani. Tapi bagi orang yang terbata-bata baca Qurannya, selama dia masih mau belajar, dia dapat 2 pahala dari situ. Apa? Kok sampai 2? 1 pahala membaca setiap huruf Al-Quran,
Yang kedua, pahala dia sabar menghadapi kesusahan dalam pembelajaran. Jadi double pahalanya. Jangan pernah putus asa ketika kita masih dalam masa pembelajaran. Teruslah dan belajar, tidak ada kata berhenti. Finishnya adalah ketika sudah di akhirat, ketika mati saja masih diajari, ditalkin. Ya kan? Ketika mati aja masih ditalkin, diajari. Berarti sampai nanti di akhirat keputusannya bagaimana? Maka sebelum itu tercapai masa itu, teruslah belajar, teruslah belajar. Demikian. Terjawab kan?